Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Banyak dari para pemirsa yang mencari tentang servis manual dari kendaraan yang umum dipakai di Indonesia, kendaraan sejuta umat, yaitu Avanza dan Xenia. Mencari-mencari tentunya akan susah kalau kita tidak menemukan di mana tempat untuk mendapatkannya. Untuk itu di sini saya permudah, di sini saya punya koleksi untuk buku pedoman servis, ya, bukan buku pedoman pemilik, tetapi buku pedoman servis untuk kendaraan tipe Daihatsu Xenia dan juga atau Toyota Avanza. Semuanya lengkap di situ, ada beberapa chapter yang akan kita ulas pada video ini agar Anda semua bisa paham ya dan bisa mempelajari sendiri semuanya dalam bentuk format dokumen PDF. Tempat untuk downloadnya saya sudah infokan pada kolom deskripsi dari video ini. Untuk itu langsung saja kita ke snapshot ya. Jadi kita hanya akan menunjukkan sedikit-sedikit saja dari masing-masing bagian itu agar pemirsa semua bisa sedikit mengetahui seperti apa isinya dan Anda bisa download sendiri, kemudian Anda pelajari sendiri. Kenapa kita masih memerlukan buku pedoman servis seperti ini? Karena tidak semua orang bisa mempelajari atau punya objek untuk dipelajari, atau juga kadang ingin membandingkan seperti apa rekomendasi pabrik dari servis manualnya itu seperti apa kalau dari pabriknya, bukan seperti kata orang dari sana dari sini yang sudah expert tentunya, tetapi semuanya memberikan fakta-fakta yang kadang berbeda. Nah, alangkah baiknya kita kembali lagi ke panduan daripada servis manual seperti ini sehingga kita bisa pelajari sendiri. Tidak harus nonton video, tidak harus juga harus ada kendaraannya untuk kita oprek, tetapi tentunya kita tinggal belajar saja dari buku yang sudah disediakan gratis di sini. Tapi sebelum itu tentunya bagi Anda yang baru menemukan video ini atau juga menemukan channel ini, saya hanya minta sedikit saja bantuan dari para pemirsa semua untuk di like videonya ya, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis tentunya dan sangat membantu. Terima kasih sudah membantu untuk membesarkan channel ini. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Nah, ketika Anda sudah mengklik daripada alamat yang saya berikan di deskripsi, tentunya Anda akan langsung diarahkan untuk membuka Google Drive di alamat ini ya. Nah, ini ya, alamat ini. Tentunya kemudian di sini Anda tinggal download saja semua ini. Saya share dengan untuk file ini bisa di copy oleh siapa saja, bisa di download oleh siapa saja. Ya, di sini ada forward, ada pendahuluan, ada question, ada persiapan, ada spesifikasi servis ECS, ada sistem kontrol mesin EJVE. Ini EJ ini untuk yang 1000 cc. Kemudian untuk sistem kontrol mesin K3VE ini untuk yang 1300 apa yang 1500 ya. Kemudian ada mekanisme mesin EJ, VE, kemudian ada mekanisme mesin K3VE, bahan bakar, semuanya ini dipisah-pisah ya dari masing-masing kendaraan itu, baik mana itu untuk yang 1000 cc, mana itu yang 1300. Tentunya ini sangat mudah ya, sehingga Anda bisa pelajari ya. Kita akan coba saja yang kita akan berikan di sini untuk yang 1000 cc ya.
Nah, isi dari forward ini ada di sini dijelaskan. Ini adalah buku petunjuk Xenia. Jadi sebenarnya yang rilis adalah Daihatsu ya. Jadi sebenarnya ternyata semua itu yang buat kan Daihatsu ya. Toyota itu hanya sebagai rebatch atau sebagai penjual nomor 2 ya. Ya mungkin saja ada pengembangan dan lain-lain yang diberikan oleh Toyota, kan tetapi saya melihatnya ternyata kendaraan itu sebenarnya aslinya itu Avanza itu adalah Xenia. Jadi di sini dijelaskan ya apa aja ya ada di sini ya. Nah, ini ada nama buku pedoman reparasi Avanza Xenia, suplemen pedoman reparasi Avanza Xenia dan lain-lain. Dokumen ini dikeluarkan pada bulan Juli, tanggal 18 Juli 2006 ya. Jadi ini mencakup untuk yang mesin Xenia lama ya. PT Astra Daihatsu Motor. Sebenarnya saya ingin mendapatkan ini yang versi untuk Indonesianya, yang untuk Agya dan Ayla ya, tetapi belum dapat. Yang saya dapat adalah untuk yang ini ya, Avanza Xenia, karena di situ banyak sekali kemiripan. Karena misalkan mesin 1000 cc, maka kita bandingkan juga dengan mesin 1000 cc di mana dia menggunakan 3 silinder. Tentunya akan banyak kemiripan. Dari part-partnya pun sebenarnya bisa kita tukarkan ya, kita pakai di kendaraan yang lebih baru tentunya. Kemudian di sini pendahuluan. Di pendahuluan ini apa saja isinya? Nah, ini di pendahuluan ini dijelaskan bagaimana cara menggunakan buku pedoman ini, informasi identifikasi, instruksi perbaikan, kemudian cara langkah pencegahan, mengangkat kendaraan, lokasi, dan lain-lain. Ini bersifat general. Ini bisa kita pelajari dan bisa kita jadikan patokan untuk menservis kendaraan itu seperti apa. Jadi ini lebih ke petunjuk untuk bengkel ya. Namun tidak menutup kemungkinan siapa saja boleh mempelajarinya. Ini merupakan hal yang baik dan hal positif untuk dipelajari. Kemudian lanjut bagaimana cara troubleshoot sistem yang dikontrol oleh ECU. Di sini dibagi ada 3 informasi umum, bagaimana melanjutkan dengan troubleshooting, prosedur pemeriksaan sirkuit elektronik, kemudian istilah-istilah. Terus apalagi ya, sudah ini saja. Kemudian ini berisi isinya ya, seperti ini ya. Nah, ini sangat penting sekali ini. Sangat mudah ini ya. Di sini sudah disediakan pictorial diagram, gambar-gambar kartun seperti ini yang bisa kita pelajari ya. Ini menjelaskan di mana letak nomor seri mesin, mana yang untuk 1000 cc yang seperti ini, yang untuk yang 1300 diletaknya ada di sini dan lain-lain. Ini kan sangat mudah dipelajari ya. Nah, seperti nomor tren axle, langkah perbaikan. Nah, ini langkah pencegahan. Nah, di sini dijelaskan secara gambar ilustrasi seperti ini sangat membantu dan sangat mudah dipelajari. Di sini checklist yang bisa dipelajari, dibaca sendiri. Kemudian menjelaskan tentang kabel, sekring dan lain-lain, skema. Nah, ini kan nggak ada ini ya kan, tidak bisa didapatkan secara umum ya. Jadi ini kadang kita tuh belajar nih dari sini nih ya, seperti cara mengencangkan baut itu seperti apa. Kadang saya malah mencari nih yang bagus bagaimana begitu kan. Ternyata pabrik pun sudah memberikan pictorial diagram seperti ini sehingga memudahkan kita untuk kita praktekkan. Nah, semuanya ini penting karena untuk mempelajari ini semua kan juga akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini semua ya kan ya, ada di sini semua. Kemudian di question ini apa saja ini, tentunya ini adalah tentang question, tentang klausul. Kemudian persiapan, ini apa aja yang perlu dipersiapkan. Di sini sistem kontrol ini yang perlu dipelajari. Kemudian spesifikasi daripada mesin. Nah, spesifikasi mesin ini sangat detail dan ini mengarah ke langkah-langkah perbaikan. Ini sangat penting sehingga kita bisa tahu nih, oh standar pabrik itu seperti ini gitu. Spesifikasi momen, sistem kontrol, data service gitu.
Kemudian di sini apalagi ini saya close. Kemudian ini sudah sampai sistem kontrol. Sistem kontrol ini saja ada 198 200 halaman ya. Di sini dijelaskan semuanya hingga kode DTC. Nah, kode DTC yang umum terjadi pada mesin ini ya. Ini pada mesin 1000 cc ya, untuk EJ strip VE ini. Di sini dijelaskan kode ini penjelasannya ada di sini semua ya. Nah, ini ya. Tentunya ini melibatkan juga ini ya, pekerjaan fisik, atau juga kita harus berhubungan dengan pemeriksaan bagian ECM atau ECU. Tapi seperti ini yang sangat saya perhatikan juga ketika saya cari-cari adalah tentang sensor IAT ya, intake air temperatur ini ya. IAT ini yang kenapa orang di YouTube itu banyak yang mempopulerkan istilah piggyback dengan mengakali sensor IAT ini, sehingga katanya dia lebih bertenaga dan lebih irit gitu kan. Tetapi dasarnya dari mana kita harus tahu dari sini nih. Nah, ini kan seperti ini adalah fungsi termostat, ini temperaturnya. Maka kemudian dia akan bermain-main untuk memainkan resistor sensor termostat yang ada di IAT ini. Tentunya kita bisa pelajari semuanya, nah wiring diagram dan lain-lain seperti ini kan, cara mengeceknya, sensornya dan lain-lain, semuanya lengkap. Kemudian dari sistem kontrol 5, kemudian kita akan buka yang 6. Nah, ini sistem kontrol untuk mesin K3 VE ini kita akan lewati karena ini untuk yang mesin 4 silinder. Kemudian di sini dijelaskan juga apalagi, kemudian mekanisme mesin. Nah, ini sangat penting sekali sehingga kita akan mudah ya. Di sini juga berhubungan dengan penggunaan scanner yang dari pabriknya ya. Tentunya hal ini hanya kita jadikan referensi saja seperti ini nih. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami ya. Apakah itu? Yaitu seperti ini nih, pemeriksaan timing pengapian. Nah, ini kan kalau pabriknya sudah memberikan seperti ini kan kita ikuti saja apa instruksinya ya, cara menempatkannya begitu kan. Kadang saya nggak ngerti tuh kalau kadang-kadang dijelaskan oleh orang di YouTube itu ketika bongkar-bongkar kemudian menyebutkan sekian derajat pengapian. Kalau saya membandingkannya kemudian dengan ilmu yang pasti dari buku seperti ini, saya akan lebih paham. Tentunya Anda mungkin sependapat dengan saya mungkin. Oh, dasarnya seperti ini, kenapa harus seperti ini? Maka kita pelajari semua, diingat-ingat ya. Nah, ini kan sangat berguna ini ya, seperti ini. Nah, ini seperti untuk memeriksa timing pengapian itu posisi 3 derajat di mana, 5 derajat di mana, 7 derajat di mana. Ini kita sesuaikan dengan pictorial diagram seperti ini. Nah, ini kan sangat bermanfaat gitu. Kemudian ini semua ada 207 halaman. 207 halaman ini kalau dipelajari semua ya sampai pusing-pusing ya. Kemudian di sini cara bongkarnya, ini cara bongkar mesin gitu kan. Gitu. Anda ingin mencari cara bongkar mesin yang syarat dari pabriknya itu seperti apa, Anda bisa pelajari di sini semua. Nah, kan? Ini seperti mengukur apa ini? Kelip, mengukur diameter dari intake dan lain-lain gitu kan. Dan ini kan sangat informatif sekali, seperti memeriksa ini ya, apa itu? Camshaft ya, camshaft itu kita periksa standarnya seperti apa, pabrik menentukannya berdasarkan pedoman yang ada di sini. Ya, ini sangat berguna sekali. Anda bisa pelajari sendiri dengan cara mengunduh dokumen ini, di mana tempat ngunduhnya adalah di kolom dokumen yang di link di Google Drive di bagian deskripsi dari video ini ya. Oke, kemudian ini kita akan langsung saja semua bla 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 207 halaman ini ada apa dari terakhir nih. Terakhir kali adalah untuk momen camshaft di sini.
Oke, langsung kita akan ke file berikutnya, yaitu bahan bakar. Nah, ini bahan bakar ini adalah tentang sistem bahan bakar ya, tentunya ya, dimana dia letak sensor dan lain-lain, letak nozzle, cara membuka konektor nozzle, dan letak-letak ini nih, location part. Ini sangat informatif sekali, sehingga kita bisa gunakan sebagai pedoman dalam memperbaiki mobil Avanza atau Xenia ya. Nah, injektornya di sini seperti ini. Kan saya banding-bandingkan juga mirip-mirip saja dengan Ayla atau Agia di sini. Ini sangat penting nih. Seperti ini ya. Ini sangat informatif sekali, mudah dipelajari. Pemeriksaan dan lain-lain ini tentunya harus kita baca secara urut ya, agar kita bisa paham benar. Kemudian kontrol emisi. Nah, kontrol emisi tentunya berhubungan dengan knalpot dan lain-lain kan ya. Ini letaknya di mana, untuk FI-nya di mana, kemudian kalau pakai ECM-nya di sini, letak air conditioning system, sensor oksigen, dan lain-lain, termasuk skema dari ECU-nya yang ke kontrol, dan hubungannya dengan sistem ignition dengan kontak. Nah, baterai ini sangat berguna untuk Anda pelajari. Nah, seperti ini nih posisi karkol kanister kan. Kalau nggak ngelihat kan, kadang-kadang kita nggak tahu tuh kanister tuh fungsinya untuk apa. Ternyata fungsinya adalah sebagai kontrol emisi bahan bakar. Sini ya. Nah, seperti ini kan cara pemeriksaan dan lain-lain, letaknya, fungsinya. Nah, ini pictorial diagram yang menjelaskan posisi katup vakum switching ada di mana dan cara pemeriksaannya, semua ada di sini. Itu bisa digunakan oleh siapa saja, terutama juga Anda sebagai kalangan otomotif dari pihak servis atau bengkel ya. Kemudian apalagi? Kemudian ada exhaust. Nah, exhaust ini tentunya adalah berhubungan dengan knalpot. Nah, kan posisinya mana, di mana, ini kan ini sangat berguna, informatif sekali kan. Nah, kemudian dari sini kemudian apalagi? Di sini ada pendinginan. Nah, ini sangat informatif sekali. Ini saya pelajari seperti posisi cairan pendingin, ini berhubungan dengan radiator, berhubungan dengan oli ya. Ini sangat mudah dipelajari ya, seperti ini ya. Nah, ini letak-letak bagian komponen vital yang penting pada sistem pendinginannya itu apa saja yang perlu kita cek ya. Tentunya tinggal kita pelajari dari data-data ini ya, dari gambar ini letaknya di mana kan ya. Ini ada sensor cairan, temperatur ini adalah untuk engine coolant, ini adalah untuk ECT-nya di sini. Tuh kan, ini ruang mesinnya seperti ini. Ini tentunya tak lupa adalah diagram sistem. Ini sangat berguna sekali kalau Anda mencari di mana diagram sistem dari sistem pendinginan untuk mesin 1000 cc. Produksi dari Daihatsu, apakah itu Avanza atau itu Xenia ya. Nah, termasuk standarnya. Nah, ini penting sekali untuk dipahami, untuk kita cek dan kita sinkronkan dengan real condition. Nah, ini seperti ini, bagian-bagian seperti ini. Nah, ini ya pictorial diagram untuk sistem pendinginannya, fan belt-nya mana. Nah, ini koneksinya seperti apa, ini semua bisa kita pelajari semua. Cara buka tutup, cara buka ini semua, pretel-pretelannya, perindil-perindilannya. Nah, ini tentunya berapa ini, 37 halaman, ini tidak banyak, tetapi semua ini adalah, ini kalau istilah sekarang ini daging semua isinya ya. Saya tidak ngasihin di sini untuk tulang-tulang, tapi saya kasih daging-dagingnya ya. Diunduh saja gratis, tidak perlu bayar, tinggal unduh saja, tinggal siapkan kuotanya, dan jangan lupa untuk dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe ya. Kayak orang jualan jadinya. Oke, kita kemudian dari kontrol emisi, kemudian ada apa lagi? Bahan bakar, kontrol emisi udah, exhaust udah, kemudian pendinginan
kok ada pendingin, di sini ada pendingin, udah tadi pendingin, pelumasan. Nah ini pelumasan itu adalah berhubungan dengan oli tentunya ya, berhubungan dengan sistem pompa oli dan lain-lain kan. Nah di sini ya pemeriksaan di mana ini filter oli. Nah ini ada seperti ini, sangat bermanfaat untuk pictorial diagram ini, bisa Anda pelajari sendiri ya. Nah kan ya, ini tentunya berguna tidak hanya untuk yang tua-tua saja, tentunya bagi Anda dari kalangan SMK terutama. Nah ini sangat penting untuk dipelajari ya. Nah sistem exhaust, kemudian ini apa ini gardannya coy, kemudian ini berhubungan dengan transaxle atau blok daripada transmisinya ya, seperti ini ya, every part dijelaskan ya. Nah ini tentunya tidak bisa saya bahas satu persatu ya, kalau dibahas lama sekali tentunya. Kemudian apa ini, masih ada lagi, kemudian sistem pengapian. Nah ini penting sekali, lokasi part, diagram sistem, pemeriksaan kendaraan, koil dan lain-lain kan. Ini letaknya fuse-nya di mana tentunya, walaupun sudah tahu, bagi yang belum tahu kan tentunya hal ini menjadi tahu dengan mempelajari seperti ini. Diagram sistemnya seperti ini. Nah ini kemana-kemananya ke sensor-sensor itu adalah secara skema ya, seperti ini ya. Ini cara memeriksa apa ini, elektrodata dan periksa busi. Nah ini cara memeriksa busi pun dijelaskan di sini nih ya, cara memeriksa busi yang baik menurut pabriknya, koil. Nah kemudian di sini ada ini itu ya, kepala busi ya dan lain-lain. Kemudian pengapian sudah, kemudian ke starting. Starting ini terakhir kali, ini adalah yang berhubungan dengan starter ya, dengan aki dan lain-lain, dengan sistem generator. Nah ini jelaskan nih mana fuse-nya di mana, kemudian ini starter posisinya di sini, oh seperti ini. Kemudian ini diagram sistemnya. Nah ini adalah relay yang gede untuk starter. Kemudian apalagi di sini menjelaskan tentang posisi starter ini ke sini. Nah seperti ini kan ya. Ini ada 19 halaman ini, kalau dipelajari semua ini cara mengecek, cara kerja, cara ngecek yang baik, starter armaturnya bagaimana, tingkat secara fisiknya, diameternya dan lain-lain, ini semua dijelaskan di sini ya. Kemudian yang terakhir itu adalah indeks. Nah, indeks menurut abjad ini semua dijelaskan di sini. Tapi sepertinya ini menjelaskan sistem bagian lain yang tidak ada dalam koleksi saya ini ya. Tapi ini sebagai referensi, maka kita bisa pelajari sendiri ya. Ya ini saja untuk snapshot sedikit-sedikitnya apa yang ada di dalam buku servis manual ini ya. Buku servis manual ya, bukan buku pedoman pemilik. Kalau buku pedoman pemilik itu isinya adalah secara halal umum yang tidak ada hubungannya dengan yang lebih dalam seperti part mesin yang di dalam tadi ya. Kalau untuk yang umum-umum biasanya ya cara menyalakan dan lain-lain yang bersifat ke level user manual ya. Kalau untuk buku pedoman pemilih itu untuk level user manual, bukan service manual. Ya, demikian saja penjelasan dari saya. Untuk Anda yang baru datang dan juga baru membaca ini dan baru menemukan ini, silahkan saja di-download. Untuk file ini sudah saya jelaskan di deskripsi, gratis dan Anda tinggal pelajari sendiri semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Ngoprek di rumah YouTube mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe, sudah like. Sampai jumpa di kesempatan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.